Kalau ngomong judi online, itu misalkan dia adalah tubuh, lehernya dia itu adalah rekening depo. Oke. Bukan Ya, situs. Bukan situs, betul. Situs tuh jari aja. Yang kalau dipotong kayak bentuk cicak tumbuh lagi. Tumbuh lagi ya. Gitu. Kenapa judi tidak dilegalkan saja biar pajaknya buat negara? Jangan-jangan itu juga menjaga agar negara ini nggak bubar. Kompas bisa dibilang mungkin media pertama yang menginvestigasi soal judol sampai ke jantungnya, yaitu di Kamboja. Sahabat Kompas, tahu-tahu udah ketemu lagi aja di podcast di balik berita harian Kompas. Nah, sahabat Kompas tentu sebagian dari teman-teman sudah melihat ya bagaimana judi online itu luar biasa dahsyatnya. Dan kali ini kita akan bahas itu, seberapa besar uang yang berputar dan siapa saja yang kira-kira kena di situ. Dan baru saja kita juga mendengar beberapa pejabat di kementerian, namanya baru ya, Komdigi. Bukan pejabat kali. Bukan pejabat ya, pegawai. Tapi itulah nanti di kementerian baru itu sudah ada beberapa yang ditangkap. Nah, sebenarnya saya udah ditemenin oleh Mbak Sari Febriana. Biasanya dia jadi host, karena tidak ada narasumber, hostnya kita jadikan narasumber. Bukan. Tapi memang Mbak Sari ini tahu banyak daripada saya, daripada kita yang di ruangan ini tentang judi online. Karena Mbak Sari sebagai editor Desk Investigasi dan Jurnalisme Data pernah melakukan investigasi sampai ke luar negeri tentang judi online yang ada di Indonesia. Nah, Mbak Sari, kita akan mulai dari itu dulu deh. Mbakmu. Mbakmu, nggak mau dipanggil Mbak, saya panggil Jeng biasanya. Jemu. Kita mulai dari itu, dari beberapa orang di kementerian Komdigi ini yang kemudian ditangkap dengan tuduhan terlibat judi online. Itu sebenarnya gambaran besarnya seperti apa? Jadi sebenarnya kemarin waktu berita itu terus pecah gitu ya. Rilis, kita di tim investigasi yang setahun lalu investigasi soal judol, itu nggak kaget. Oh. Sama sekali nggak kaget, cuman akhirnya ketahuan. Jadi sebenarnya kita udah tahu ya orang-orangnya itu. Jadi tepat setahun lalu, jadi kita kan investigasi itu cuma 3 bulan waktunya. Oktober, November, Desember. Jadi tepat setahun lalu ya, November. Ya sekarang November sudah. Kita udah punya informasi soal itu. Hanya saja waktu itu investigasi judol tuh kita harus memilih kan. Harus memilih apa yang mau kita bongkar nih, yang paling doable, yang paling memungkinkan dalam waktu 3 bulan itu apa. Jadi kita harus memilih dari judol apa yang mau kita bongkar. Akhirnya karena temuan dan segala macam itu yang memungkinkan adalah untuk membongkar siapa pebisnis judolnya, apa pebisnis judolnya, kita fokusnya ke situ. Isu judol tuh benar-benar luas banget. Termasuk juga misalkan keterlibatan dengan pihak-pihak lain si pebisnis ini. Bagian itu very complicated. Jadi pihak lain tuh maksudnya pejabat pemerintah. Iya. Ini kan ekosistem ya. Ini sudah menjadi ekosistem gitu loh judol itu. Jadi nggak mungkin mereka bermain sendiri pasti. Harus mengusung prinsip kearifan lokal kita, yaitu gotong royong. Asik. Gotong royong. Itu wajib. Itu udah jadi template. Jadi itu kita nggak kesana gitu loh. Kita belum kesana memang gitu loh. Dengan kapasitas kita cuma berempat ya. Selama 3 bulan, yang kita bongkar adalah pemain besarnya dulu, yang leading sekarang siapa. Nah, tapi seiring dengan itu kan ada tuh info-info yang masuk. Narasumber kami sudah membisiki itu. Gitu. Jadi pemainnya siapa? Ya, sebenarnya bahwa di situ ada juga gitu kan, ada LO-nya gitu. Ada LO-nya kan harus dijagain. Kita harus menempatkan diri pada posisi mafia lah. Cara berpikirnya mereka gimana. Kalau lo punya bisnis gelap, lo nggak mungkin main sendiri dong. Betul. Yang harus lo jagain duluan siapa? Yang jagain duluan ya aparat, regulator, gitu kan. Kita harus punya orang-orang di situ, gitu loh. Jadi ya di wilayah-wilayah ini harus diamanin dulu, gitu. Yang paling harus diamanin ya di Kominfo lah gitu kan, salah satunya. Walaupun ada instansi yang lain lah. Ini belum aja nih kebuka nih. Iya. Makanya itu masuk akal ya ketika ada yang di-spill di media kan, paling tidak bahwa orang-orang ini 10 orang itu yang ditangkap, itu yang satu masih dicurigai. Itu yang mengkurasi
mana-mana situs judi online yang harus diberantas, mana yang harus dirawat. Yap. Oke. Dan katanya putaran uangnya gede banget. Iya, kalau itu eksponensial. Eksponensial. Udah eksponensial kan, udah year on year dibanding 2023 aja udah 200% lebih kan. Sekarang katanya 400 triliun. Putarannya 400 ya. Nah, aku balik ke yang soal orang-orang di dalam birokrasi ya. Itu sebenarnya kita udah ngasih clue tulisan setahun yang lalu. Jadi dari 19 artikel yang Kompas turunkan tentang investigasi judul, ada satu artikel yang sebenarnya bisa menjadi clue, yaitu apa judulnya? Situs judi populer tetap aktif. Bisa dicari nanti ya. Teman-teman bisa cari. Populer tetap aktifnya ini ya. Tanpa VPN. Tanpa VPN. Jadi kenapa kita bisa tahu investigasi judul kita waktu itu setahun lalu dimulai dengan cara apa? Ini kan dibalik berita ya. Dimulai dengan cara apa? Pertama adalah kita harus bermain judi. Jadi kita semua bermain judi. Kita masuk ke situs-situs judi itu. Apa yang kita dilakukan di situ ya kita main seperti biasa, memfamiliarkan ya diri dengan gimana sih bermain judi itu, berbagai macam slot lah dan sebagainya macam. Nah di situ kita ngedata semua nomor-nomor rekening yang ada di situs-situs judi. Setoran top up. Setoran depo ya, deposit gitu kan, kita harus bayar deposit. Jadi dari deposit itu kita juga tahu, oh dari deposit 5.000 bahkan 10.000 itu bisa. Ini berarti saat itu kita berasumsi, oh targetnya menengah bawah nih, gitu kan. Dia mulai ngejaring uang dari menengah bawah pas. Iya, seharga biaya parkir kan. Ya, nah nomor-nomor rekening itu kita data 100-an. Kita data tuh, satu-satu kita himpun, kita data 100-an, kan ada namanya. Nama-nama itu kita telusurin. Siapa mereka gitu kan. Gimana caranya kita cari nama-nama yang unik. Nama-nama yang gak terlalu pasaran. Nama-nama unik kita kumpulin, dari nama itu kita telusuri, kita cari. Kita akhirnya dapat. Siapa mereka sebenarnya? Kita cari, mereka ternyata orang-orang biasa yang rekeningnya tuh dibeli. Jadi kita datengin orang-orang ini. Benar-benar kita temuin. Ada yang marah-marah, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang macam-macam. Jadi ternyata kalau ngomong judi online itu, misalkan dia adalah tubuh, lehernya dia itu adalah rekening depo. Bukan situs. Bukan situs, betul. Situs tuh jari aja. Yang kalau dipotong kayak bentuk cicak tumbuh lagi ya. Gitu loh. Jadi mau berapa juta situs pun yang diblokir itu nggak membuat pengaruh apa-apa sebenarnya. Kalau rekeningnya masih dibuka. Kalau rekeningnya ini nggak dibabat. Nah, problemnya adalah rekening-rekening itu bukan rekening perusahaan judi kan, tapi rekening-rekening pribadi yang diperjualbelikan di pasar gelap. Dan jual beli rekening itu nggak ada pidananya. Jadi kita waktu itu juga beli rekening, kita nyari nih gimana caranya, kita pengen tahu cara mainnya. Kita beli rekening, kita cari tahu. Dapat tuh di media sosial banyak yang jual rekening. Seharga berapa tuh? 1 juta dapat? 1 juta sampai 1,5 juta. 1,5 juta tuh kita ketemu orangnya. Waktu tuh beli di depan minimarket tuh, ada salah satu minimarket Jakarta Utara. Kita dapat mobile bankingnya, kita dapat ATM-nya, kita dapat buku tabungannya. 1,5 juta. Saldonya 2 juta? Enggak, saldonya kosong, kita isi sendiri gitu kan. Tahu ada untungnya kan. Orang-orang ini sebagai penyuplai, untuk urusan judi memang. Jadi dia, saya udah supply juga ke Poipet. Ke Poipet di Kamboja ya, ke Sihanoukville gitu-gitu. Jadi untuk portofolio dia gitu loh, dia udah masuk berapa banyak. Dengan bangga gitu dia cerita. Iya, dengan bangga. Nah, rekening-rekening ini itu yang kita mintain pertanggungjawaban nih ke OJK dan perbankan. Kok bisa terjadi praktek jual beli rekening ini yang dipakai terus untuk nampung deposit judi? Dan itu kan sebenarnya ada lalu lintas uang yang janggal ya kalau dipakai. Itu mereka OJK atau perbankan juga nggak notice gitu, nggak memperhatikan bahwa oh ini unik, atau juga bagian dari pemain dan permainan itu. Nah itu dia. Kita nyoba nanya ya, cuman jawabannya memang normatif sih. Kan pertanyaannya adalah di dalam perbankan tuh ada prinsip namanya know your customer, KYC. Betul. Ini kok nggak jalan gitu loh. Tapi ketika kita minta konfirmasi, kan mereka berhak ya, ada suara lah di dalam tulisan kami. Ya jawabannya normatif semuanya, menegakkan KYC, ada enhanced due diligence, EDD, gini-gini. Itu semua kita nggak tahu juga implementasi pelaksanaannya gimana, buktinya kok satu orang buktinya bisa punya sampai 100 rekening nggak dibatasin tuh. Gitu loh. Jadi lo bisa ternak rekening
Dengan nama yang sama? Ya. Dengan nomor rekening aja beda sama PIN? Iya, gitu ya? Lo bisa ternak rekening terus lo jualin. Dari satu rekening 1,5 juta. Kan lumayan kalau buat grassroots orang-orang bawah. Ya taruhlah satu bank 10 rekening ya. Mereka bodo amat mau itu buat nampung depo judi. Karena mereka juga ada target kali ya, uang makin banyak berputar makin bagus gitu. Jadi kalau putarannya gede banyak ya ngapain. Bahkan konon ini baru-baru berita. Oh ya, jadi bank-bank yang ada di dalam situs-situs judi, kan kita main tuh di situ, kita data semua bank apa aja. Semua bank besar di Indonesia, plat merah, swasta, termasuk bank syariah, ada semua. Belum lagi yang e-money ya, dompet digital. Itu ada semua. Ada semua. Jadi sebenarnya ini menguntungkan banyak pihak. Iya, gitu. Iya. Termasuk orang miskin. Termasuk orang miskin, hingga sektor perbankan karena putaran uangnya besar. Terus kan sering kita dengar, oh di blokir sudah sekian ribu gitu. Coba tanya, isinya berapa Pak? Iya itu makanya dari blokiran itu cuma sekian miliar gitu ya. Baru-baru miliar. Nggak sampai. Berapa ratus juta? Terakhir yang aku dibisikin isinya cuma 60 juta. 60 juta. Kerucut banget ya. Sementara putarannya 400 triliun. Artinya apa? Artinya ya itu. Sebelum diblokir kan udah ditarik. Iya. Berarti dia udah tahu dong. Iya, kok bisa tahu? Nah, ini yang menarik. Nah, itu tadi. Jadi 11 orang, 10 orang yang ditangkap itu ya, di Komdigi itu peanut. Oke. Masih sangat peanut. Kita belum lihat sektor yang lain. Sama yang kayak tadi gue di awal bilang, ini suatu manifest dari gotong royong, harus ingat itu. Jadi nggak mungkin cuma di situ. Dan itu cocok seperti yang diomongkan oleh narsum kami setahun yang lalu ya. Ada di situ Mbak, ada di situ, ada di situ. Banyak ya. Tapi biasanya gotong royong itu bubar kalau ada pembagian yang nggak adil ya. Selama ini adil tuh ya, jadi aman mereka. Ya kita tunggu aja mudah-mudahan ya. Kita kan tinggal nunggu mereka pecah kongsi aja gitu loh. Baru ntar teriak-teriak. Tapi kalau sampai serius teriak ya, semuanya ngomong itu kan nyeret banyak pihak. Bubar dong Republik. Sampai Republik bubar itu gara-gara judi online. Karena ini ekosistemnya tuh melebar dan meninggi. Oke. Baru-baru juga muncul ada wacana yang masih sayup-sayup. Kenapa judi tidak dilegalkan saja biar pajaknya buat negara? Jangan-jangan itu juga menjaga agar negara ini nggak bubar. Dan kira-kira gimana kalau itu dilegalkan? Seperti di negara lain. Gini ya, gue bukan moralis ya, pribadi ya. Kita juga pernah sebenarnya melewati era di mana judi itu legal kan? Zaman SDSB misalnya. SDSB, zaman Ali Sadikin di Jakarta legal. Tapi harus ingat, itu judi darat. Oke. Itu judi darat, bukan judi daring. Judi daring ini, judol ini, judi online ini, berdasarkan wawancara kami setahun lalu dengan orang-orang di balik situs itu sebenarnya scam. Bukan judi. Oh, scam dalam bentuk seolah-olah orang dikasih harapan gitu ya. Kalau judi itu peluangnya sama, ya kan? Kita di sini berapa orang nih? 5 orang main judi. Judi darat ya. Di sini kita main ceki lah gitu. Apa namanya? Probabilitasnya berapa? Rata kan? 1/5 lo ada probability 1/5 menang. 1/5 dari 5 orang yang ada. Kalau judol itu win rate-nya diatur sama admin. Karena iya betul. Karena program ya udah bisa diatur. Win rate-nya diatur. Jadi ketika dia baru naruh depo bisa aja dinaikin tuh win rate-nya. Sampai berapa kali dia ngisi depo dia bisa dinaikin terus 70%, 80%. Kemungkinan dia untuk menang. Nanti ketika dia sudah kena nih, tinggal diturunin aja terus pelan-pelan. Win rate-nya. Nah keluhannya kadang gini, menang. Itu bukan judi, scam. Menang tapi duitnya nggak bisa diambil. Nah itu lebih parah lagi. Itu makanya kenapa kalau kita main di judol, main judi online itu salah satu promonya adalah terpercaya, pasti cair, bla bla bla, gini-gini ada lagi. Kalau itu yang nipu-nipu ya. Ada yang nggak nipu sebenarnya, tapi yang nipunya tuh tipis-tipis mainin win rate. Lebih cantik lah nipu, tapi lebih cantik. Karena dia kan harus jaga reputasi ya. Main lo di situ di apalah misalkan Dewa Poker, bola 88 gitu kan yang terpercaya pasti cepet cairnya lah kalau menang kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya perlu disadarin itu ya, judi online sama dengan scam. Jadi tidak ada harapan. Enggak. Nah sekarang mikir aja kalau misalkan itu mau dilegalkan. Berarti Anda melegalisasi sebuah bentuk penipuan besar-besaran dong. Iya. Kalau lain hal kalau mau judi darat ya,
ada kasino gitu, dilokalisir misalkan di mana lah, di Batam gitu kan, jadi tempat kayak Genting gitu, tapi judi darat, kasino darat, oke gitu loh. Lebih fair ya? Ya, tapi kalau judi online, that's why kenapa Kamboja walaupun melegalkan judi online, rakyatnya nggak boleh. Jadi itu hanya berlaku untuk investor asing. Di Kamboja itu. Makanya investor asingnya siapa? WNI. Nah itu masuk ke situ. Itu kan tadi kita spill bahwa sampai ke luar negeri kita. Sebenarnya yang di Kamboja itu bagaimana cara beroperasinya dan investornya bagaimana cara bermainnya di sana. Investor kita maksudnya di Indonesia. Ini yang menarik ya. Jadi Kompas bisa dibilang mungkin media pertama yang menginvestigasi soal judol sampai ke jantungnya. Yaitu di Kamboja. Di situ kita bisa bongkar siapa pemainnya sebenarnya. Kita ke Sihanoukville Desember 2023 itu. Sihanoukville itu kota kawasan pesisir yang lagi lagi very very vibrant sebagai kota judi ya. Pemain investor asingnya Cina ya, pasti jelas ya, ada Cina gitu. Tapi juga ada investor Indonesia ternyata. Ada atau banyak? Yang kami temui itu 3 kasino ya, 3 rumah judi, 3 resort. Kami nginep di situ. Kita masuk ke situ, nginep di situ sebagai pemain judi. Oke. Ini main judi tapi bukan untuk mencari keuntungan ya, cari data. Kita main judi, ke situ. Kita tentu udah punya informasi awal ya. Jadi ya lewat penyamaran tentunya di situ. Dan di situ sempet bingung lah, ini di mana sebenarnya nih ininya, adminnya ini kan gitu kan. Dilalah dapat ada suatu kebetulan yang benar-benar kita kan nginep di situ di salah satu restoran yang paling besar. Itu super blok bentuknya. Super blok, jadi luar biasa besar. Kantoran, mall, apa segala macam, termasuk salah satu gedung yang akhirnya kita bisa dapat, oh di sini nih gitu ya. Itu kita mendapatkan secara kebetulan sekitar dini hari. Gimana kebetulannya itu? Ada orang mabuk cerita, ngoceh apa gimana? Jadi sebenarnya itu malam-malam. Malam-malam ini yang lucu ya. Nginep kan di hotelnya di situ. Malam-malam terus temen nih perlu ngerokok nih, jam 2 pagi pusing kan nyari. Kita udah di dalam tapi di mana gitu kan? Di mana nih kantor judulnya gitu kan, ini kan saking rapinya ya. Gede banget kan, tempatnya super blok. Ngerokok lah kawan kita ini di teras di hotel itu kan. Sekitar lewat tengah malam itu kan. Terus itu apa ya, kok masih nyala ya jam segini, masih terang benderang gitu loh di gedung di seberang, di lantai kesekian gitu ya, masih nyala. Terus dia ambil kamera, aku bawain kamera pocket kan, yang kebetulan zoomnya tuh jauh, bisa jauh banget, di zoom kan, jeng ada orang, ternyata itu deretan komputer dan para admin yang sedang bekerja sekitar jam 2 gitu? Hampir jam 2 pagi ya. Udah dapet foto sama video kan. Terus, tapi taunya dari mana kalau itu admin gitu kan, admin judul. Turun, nungguin di kantin. Jadi ada kantin yang masih buka tuh jam segitu. Terus ternyata pas mereka tuh ada shift. Gitu loh. Jadi pas ganti shift sekitar jam 2 itu kan yang ganti turun. Terus ada yang masuk, ada yang turun gitu. Ya, kita pepet lah, kita tanya. Sok-sok mau nyari kerjaan jadi admin ceritanya. Gimana sih ini caranya gitu loh jadi admin. Itu ini kan, admin kan? Iya, confirm. Mereka mengadmini situs-situs operator judi online. Mereka orang Indonesia semua. Jadi gampang masuknya ya? Iya, mereka orang Indonesia semua. Semua? Yes. Jadi Kamboja itu sekarang ada setidaknya lompatan pekerja Indonesia di Kamboja itu sampai 73.000 orang yang punya izin tinggal dan disinyalir 50%-nya adalah bekerja di sektor perjudian itu sebagai admin. Iya. Jadi itu bentuknya sebenarnya yang paling besar ini ya, restoran yang paling besar ini, silakan baca di tulisan kami. Iya, kayaknya bisa dicek lagi di tahun lalu. Ada itu marketplace. Jadi mereka punya lisensi izin ke pemerintah Kamboja dan bayar pajak ya.
nanti operator judinya tinggal bayar slot, bayar lapak gitu lah ibaratnya ke dia gitu loh. Oh, kayak sewa tenan gitu ya? Ya, jadi tuh model bisnisnya marketplace gitu. Oke. Itu yang temuan Kompas di tahun lalu. Itu punya orang Indonesia. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Ini kalau dilihat bukan hanya dari judi online, tapi dari sisi taruhlah politisnya gitu. Nah, pengungkapan 10 atau nyaris 11 orang ini di Komdigi, Kementerian apa namanya Informasi dan Digital, itu kira-kira arahnya kemana? Siapa yang kira-kira mau disasar? Nggak tahu. Atau apakah gotong royong ini sudah mulai mau bubar? Susah ya. Jadi apa namanya gini, waktu ini diungkap gitu ya, kita kan nggak kaget ya. Kami nggak kaget di tim karena kita udah tahu dari setahun yang lalu. Cuman apa iya ini bentuk keseriusan mau ngungkap judul secara keseluruhan? Yakin gitu loh, karena pemainnya seperti tadi gue bilang, ini udah jadi ekosistem yang lebar sekali dan meninggi. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Tahu. Gitu loh. Bahkan ada orang-orang yang awalnya bukan siapa-siapa, sekarang jabatannya tinggi gitu kan? Iya, dari dulu juga gitu kan. Dari dulu juga udah mereka dari grassroots sampai elit itu semua player gitu loh, pemain. Nah, 11 ini apa gitu loh? Apakah bentuk sebuah tawar-menawar politik misalkan sekedar itu, atau memang serius mau bongkar semuanya? Kalau mau bongkar semuanya, ya itu tadi Republik bubar. Gimana dong? Nanti namanya bukan RI tapi BRI, Bekas Republik Indonesia. Oh my god. Aduh. Oh gitu ya. Jadi gimana dong? Jadi kita harus gimana tuh? Pertama jelas jangan judi online kecuali untuk investigasi ya. Habis berapa sih? Nggak banyak. Ke Kamboja nggak mahal kok. Tapi asik nggak sih? Kenapa? Kita ngomongin politisnya tadi kan sebatas itu ya. Ya, ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap ya. Takut lah gitu. Nah, waktu itu sempat beredar gosip dari media sebelah gitu kan, mengira kami diancam. Jadi sebelum terbit katanya gosipnya tuh ya. Karena mereka nemuin kita kan, minta insight, mungkin mereka mau follow up juga ya. Kita sih seneng aja ya. Mereka ini penegak hukum? Bukan, media lain. Teman wartawan, media lain mau garap juga soal itu ya. Kita dengan senang hati sharing aja. Mungkin ada yang kita belum bisa lakuin, mereka monggo lakukan kan. Beberapa media pada akhirnya terus ngikutin, follow up dan lebih one step lah. Ya, kita senang-senang aja gitu, silakan gitu kan. Artinya kita nggak sendirian gitu. Iya, lebih bagus itu. Makanya kepung rame-rame dari desa maupun kota lah gitu. Gosipnya adalah katanya sebelum penerbitan kita ditanyaan aparat nih, aparat coklat gitu. Oke. Jangan terbitin. Itu nggak ada, Bu. Kita nggak terancam sama aparat waktu itu. Gue juga sebenarnya terus terang, kok kita dicuekin ya, nggak ada yang merasa terganggu nih. Tapi itu artinya sebenarnya fakta-fakta kita tak terbantahkan. Fakta kita tak terbantahkan, kuat. Bahkan sebenarnya jujur aja, kita kan mencoba minta konfirmasi kepada para pebisnisnya ini. Tapi kan mereka decline permintaan itu. Cuman secara off the record, secara tidak resmi, kita ketemu. Kita ketemu rame-rame atau bros? Kita ketemu dengan mereka dan ya confirm bahwa mereka memang bermain di situ, bermain di industri judi online itu. Ngakuinya gimana tuh? Ya memang kita di situ gitu. Iya, ya marah dong. Marahnya tuh adalah waktu itu kan mau pilpres. Kompas punya agenda apa nih? Gitu loh kan, biasa lah selalu gitu kan. Kita kan selalu jadi objek tuduhan. Selalu jadi objek tuduhan kalau ngangkat ini punya agenda apa. Padahal kagak, Bu. Itu kan proposal lama banget. Proses kita mau ngeliput investigasi kan pitching. Tahu sendiri kan lo pitching ke Pemret, ke Redpel segala macem, kesiapannya apa segala macem. Akhirnya waktu itu ya udah dah ini judi online garap. Jadi bottom up. Bukan perintah Pemret bikin judi online. Nggak ada kayak gitu. Dan itu pun setelah terbit kita diserang ya. Tadi waktu dihack kan. Nah, itu mereka memang marah dan menuduh kita waktu itu ada agenda politik gitu, pesenan gitu karena mau pilpres untuk garap soal judul ini, padahal tidak. Dan terbukti setahun ini, lihat sendiri gitu kan, waktu akhirnya membuktikan
ya emang bener-bener kita mau ungkap karena kita noleh kanan kiri sekarang semua main judi kok gitu loh, dan rakyat kecil. Nah kita bilang waktu itu sama si mereka ini ya, kenapa kita ngungkap, yang jadi concern Kompas bukan soal moral, tapi adalah bisnis yang kalian jalankan ini, bisnis judul yang kalian jalankan ini memangsa pasar marketnya itu menengah bawah. Iya, yang bawahnya itu yang paling gitu banyak loh. ya. Yang bawah ini yang paling banyak, 5.000 udah bisa main judi, 10.000 udah main judi. Sehingga apa? Menimbulkan kehancuran sosial ekonomi yang sangat destruktif, sangat masif di kelas bawah. Iya, sampai itu yang menjadi concern kami, yang menjadi concern Kompas gitu loh. Ada suami dibakar segala macam. Iya, dan dia kan bukan pemain baru sebenarnya juga sih. Sejak di masa sebelum digital pun udah main. Enggak sih. Kalau yang ini leading di memang sejak di online ya. Tapi itu sebenarnya sudah lebih mundur ke sekitar 2009. Hampir 15 tahun yang lalu mereka udah ngerintis itu di sana juga di Kamboja, jadi main di Poipet di mana-mana ya. Nah, ketika sekitar 10-an tahun lalu mereka masih mainnya menengah atas tuh, paling nggak depo 500.000 ke atas, sejutaan gitu kan, sehingga belum menimbulkan dampak yang segini destruktif. Mulai menjelang 2019. Kalau misalkan kita ingat-ingat, mulai menjelang 2019 itu grafik judul itu makin tinggi dengan sasaran makin ke bawah. Ya, makin tinggi karena sasarannya meluas ke bawah, pasarnya memangsa pasar menengah ke bawah. Menjelang 2024 gila-gilaan gitu lah. Jadi salah satu narsum kami juga ngingetin, paham kan? Setiap menjelang pemilu selalu ada skandal keuangan. Ya dulu Senturi, Bank Senturi bla bla. Terus sekarang mainnya di judul gitu. Jadi apa nih maksudnya? Ya silakan terjemahin sendiri. Dia bilang oke deh gitu kan. Oke. Nah ini soal investigasi. Bagaimana Kompas tuh bisa yakin betul bahwa laporan-laporannya itu faktual dan tidak ada yang abu-abu sehingga firm gitu. Tidak takut misalnya ada yang gugat atau apapun. Apa yang membuat teman-teman Jeng Sari dan teman-teman itu yakin betul ini memang harus keluar seperti ini? Waktu investigasi judul itu kan ini jenis investigasi yang cukup beresiko ya. Beresiko keselamatan diri kita secara fisik maupun resiko gugatan hukum. Jadi mesti pintar. Jadi investigasi kita nih bukan investigasi yang sok jagoan gitu kan. Walaupun temanya ngeri-ngeri sedap gitu, tapi mesti pintar nih. Bukan hanya karena dapat informasi walaupun ini kayaknya sumbernya terpercaya. Kayak gitu ya ngomong, di instansi itu ada mbak yang main sekian orang gini-gini. Kita nggak main nulis gitu aja, cuman berbekal itu. Apa buktinya? Kita harus punya bukti keras. Skeptis ya? Ya harus skeptis gitu loh. Walaupun ternyata setahun kemudian ini terbukti ya gitu lah, omongan dia. Tapi kita fact checknya tuh kita dalam investigasi harus berusaha mendapatkan bukti keras. Itu tadi. Makanya kita ke Kamboja, kita dapetin fotonya, kita dapetin videonya, kita dapetin konfirmasinya dari admin-admin itu adalah bukti keras. Ya, kita ngeliat sendiri dengan mata kepala kita sendiri kan, dokumen apa segala harus lengkap. Investigasi kita seperti itu. Sudah dapat kayak gitu aja, itu masih kita konsultasikan sebelum tayang, sebelum terbit dengan tim legal. Itu yang penting ya. Itu kayak penting. semacam segelnya gitu ya. Iya, kita konsultasi nih ke tim legal kita. Ini tulisan jadi, itu udah kita konsultasin dulu. Ini aman nggak nih kalimat ini gini. Nah, berdasarkan itulah makanya kita mengkurasi benar-benar proses editingnya, mana yang kita terbitkan, mana yang ini abu-abu nih. Sebaiknya simpan saja gitu loh, kenapa enggak gitu loh, walaupun itu mungkin informasinya juicy gitu ya, aduh gitu bisa kan ngangkat follower banyak ya, gitu apa segala macam, enggak selama itu faktanya masih di wilayah abu-abu atau rumors. Kita nggak main di soal rumors, terus kita tulis berdasarkan informasi dari narasumber kami yang bisa dipercaya gitu, misalkan ya gini bla bla bla, harus tinggal minta konfirmasi dari orangnya, betul nggak ini, tapi kan dia pasti bantah. Lalu tapi mereka membantah, nggak gitu model kita. Investigasinya apa benar-benar bukti kerasnya. Jadi konsultasi dengan tim legal itu very very crucial. Itu yang kita lakukan. Jadi pembaca yang dapat laporan investigasi Kompas itu bisa saya pastikan gitu ya, itu level kurasinya serius sekali. Jadi tidak ada lagi yang abu-abu. Ya, makanya waktu kita ketemu orang-orang dari pemain-pemain judul ini, nggak bisa bantah juga kan? Iya. Nggak bisa bantah, mereka ya cuma marah-marah aja akhirnya.
Tapi nggak bisa bikin gugatan lain-lain segala macam. Kita ke-hack lah ya, tapi mereka nyerang kita dengan nge-hack situs kita selama 3 hari. Ya nge-hack itu kan kalau di kita ya selama-lamanya iman gitu ya. Selama-lamanya iman. Ini sebenarnya masih ada fun fact sih. Apa tuh? Satu lagi ya. Satu fun fact nih. Jadi setelah berbulan-bulan kemudian tulisan itu sudah terbit gitu kan, kita kan judulnya WNI Kendalikan Judi Online dari Kamboja. Gue dapat informasi dari wartawan asing di Kamboja, pantulan bahwa si orang ini ternyata udah dapat kewarganegaraan Kamboja. Oh, jadi double dia. Terus ya, tapi ini informasi awal. Oke. Okay. Gitu kan. Carilah kita dokumennya, kita oprek itu dokumen kependudukan kerajaan Kamboja. Dapat, dia sudah dapat nama Khmer, dia sudah dapat kewarganegaraan Kamboja. Pertanyaannya, kewarganegaraan Indonesianya, gue yakin belum dilepas. Jadi masih ganda ya? Masih ganda. Jadi ini PR nih buat pemerintah. Nah, kalau pemerintah mau nyasar ke orang ini, gitu loh, sebenarnya dia sudah menyiapkan exit emergency sebagai orang sana, kabur ke sana, gitu dapat suaka di sana. Tapi kewarganegaraan citizennya di sini nggak dicabut tuh. Sementara properti dia udah di mana-mana di sini. Gitu. Ini belum ada di tulisan itu. Iya. Jadi ini tambahan lah buat DBB. Oke deh, kayaknya kita obrolan sampai situ aja ya, nggak usah banyak-banyak, nanti takutnya nggak asik lagi obrolan. Jadi kita lihat aja ini, itu 11 beneran nggak mau bongkar judol gitu. Apakah berhenti di 11? Karena itu bisa berkali-kali lipat, bahkan 100 kali lipat kalau mau serius ya. Dan itu tadi takutnya Republik Indonesianya bubar. Ngeri, Bo. Ngomongin judi ini ya. Ya, Romai Rama udah lama bilang ya. Money ini. Jangan judi. Oke, sahabat Kompas. Itu tadi obrolan singkat tentang judi online, dan intinya sih jangan ikut judi lah. Gitu. Mending dipakai untuk yang lain, beli bakso atau lainnya. Atau cilok. Iya, atau cilok. Itu lebih menyenangkan. Sampai ketemu di Balik Berita edisi berikutnya, masih di Harian Kompas. Dadah.